Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah materi singkat kurang lebih 15 menit atau maksimalnya 20 menit insyaallah. Kami akan sampaikan perihal solusi yang Allah berikan kepada kita ketika kita sebagai manusia banyak berdosa. Kita sebagai manusia banyak melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap agama Allah. Kita sebagai manusia yang disebutkan dalam hadis yang sahih, kullukum tukhti'una bil-lail wan nahar. Kalian wahai manusia banyak berbuat dosa baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Kita sebagai Bani Adam memiliki hawa nafsu, syahwat yang seringnya lebih kita dahulukan daripada ketaatan. Apa solusi bagi kita umat manusia tatkala kita banyak jatuh pada maksiat? Solusinya kaum muslimin adalah dengan kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan dengan kita bertaubat kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Istighfar artinya memohon ampunan kepada Allah. Taubat artinya berhenti dari dosa-dosa tersebut. Apakah ada di sebagai kaum muslimin contoh praktek dari Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, demikian juga dalam riwayat yang lainnya Imam Muslim. Nabi kita alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru lahu." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kalian kepadanya. Fa inni atubu ilallah fil yawm mi'ata marrah. Aku, kata beliau, beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya satu harinya 100 kali. Disebutkan dalam sebuah riwayat aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Prakteknya dengan mengucapkan, disebutkan contoh oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dengan kalimat Allahumma ighfirli wa tub alayya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku dan berikanlah taubat kepadaku. Jadikanlah aku sebagai hamba yang bertaubat. Apa makna hamba yang bertaubat? Minimalnya memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyesal dari perbuatan dosa. Setelah dia menyesal, diwujudkan dengan nyata penyesalan itu dalam bentuk menjauhi maksiat itu, meninggalkannya, mencabut diri dari komunitas itu, meninggalkan tempat itu atau alat-alat yang mendukung pada kemaksiatan itu, tinggalkan. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh agar jangan mengulangi kembali pada dosa itu.
Nah, untuk bisa seorang taubat itu butuh taufik minallah, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi taubat, dijadikan sebagai hamba yang bertaubat, yang menyesal dari dosa, menjauhinya, dan berusaha agar jangan melakukan kembali di masa yang akan datang. Allahumma ighfirli wa tub alayya, atau Rabbi ighfirli wa tub alayya, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku meminta ampun kepadamu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih lagi bagi mereka-mereka yang sedang tergeletak di tempat tidur dalam keadaan sakit, berusahalah membasahi lisannya dengan zikrullah. Inna akraman nasi indallahi al-muttaqin. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina adyabu lisanahum bidzikrillah, yaitu orang yang terus-menerus membasahi lisan-lisan mereka dengan berzikir kepada Allah. Di antara bentuk zikir adalah ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena bisa jadi itu adalah waktu-waktu terakhirmu. Bisa jadi engkau mati pada sakit kali ini. Bisa jadi itu waktu-waktu ajal menjemputmu. Di rumah sakit, di ruangan ICU, tempat yang banyak orang mati di situ karena dimasukkan ke ruangan itu, berarti parah. Tatkala Anda masih sadar, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Allah bersabda dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Aku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, adalah zat yang mengampuni semua dosa-dosa, maka mohonlah ampunan kalian kepadaku, beristighfarlah kalian kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Beristighfar terus, maka Allah akan memberikan ampunan, walaupun dosanya sebesar bumi atau seberat bumi. Ya ibadi law atid, ya ibn Adam, wahai bani Adam, law ataitani, seandainya engkau datang kepadaku bi qurabil ardi ghataya, dengan membawa dosa sebesar bumi, seberat bumi, tsumma safartani, kemudian engkau beristighfar selalu kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosamu, dengan beristighfar. Mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, atau Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa man ta'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang aku tidak tahu tapi Engkau tahu, ya Allah, ampuni itu semuanya. Ini diantara contoh doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami
menganiaya diri sendiri. Sesungguhnya kami menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa-dosa. Itu maknanya menganiaya diri sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni aku, kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak merahmati kami, maka pasti kami menjadi orang-orang yang rugi. Ini dia. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Hadirin yang kami muliakan, lebih lagi kami katakan tadi, ketika seorang sedang sakit parah, tanda-tanda kematian mendekatinya karena memang parahnya penyakit dia, komplikasi atau hilang kesadaran sekian persen, sehingga dokter kerepotan dan angkat tangan, maka berhusnudzanlah engkau kepada Allah, berbaik sangkalah engkau kepada Allah. Allah Maha Pengampun, aku meminta ampun kepadamu ya Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Detik-detik terakhir dalam hidup itu sangat menentukan, karena Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatimi, sesungguhnya amalan manusia itu dilihat dari sisi penutupnya. Hadirin yang kemuliaan, bagi kita yang masih hidup, masih sehat, berigas, waras, potensi berbuat dosa lebih besar daripada mereka-mereka yang tergeletak dalam keadaan lemah, syahwat dalam keadaan lemah. Jangankan mikiran syahwat, meriang lah ya Pak, ya, gemeteran, berjuang dalam keadaan sembuh, antara mati dengan hidup, dengan sembuh. Kemungkinan berbuat maksiat sangat rendah dan lemah dia. Kita yang masih sehat, masih waras, kuat, syahwatnya pun seiring dengan kekuatan tubuh kita, seruan kepada maksiat, dorongan kepada dosa lebih kuat, maka lebih butuh untuk kita beristighfar tiap hari. Karena dosa itu terus menerus, kita pun mengimbanginya dengan istighfar terus menerus. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, laisal kabir bil istighfar. Tidak ada dosa itu besar kalau kita terus menerus beristighfar dan bertobat dari dosa. Tetapi ingat, walaysa saghir bil istimrar, dan bukanlah dosa itu kecil ketika dosa itu dilakukan dengan terus menerus. Apalagi dosanya besar, dilakukan terus menerus, dan dia belum pernah beristighfar, menggunung, bahkan bisa sebesar bumi. Bahkan perlu kami ingatkan, istighfar itu adalah kebiasaan. Kalau orang tidak pernah istighfar, sehari dia bisa tidak beristighfar, lupa dengan yang namanya istighfar, lupa sampai dia mati mendadak, belum bertobat, belum beristighfar, maka dia akan menghadapi masa-masa yang mengerikan dalam hidupnya. Yang terakhir kaum muslimin, ini waktunya sudah berapa? 20 menit apa? Apa baru 15 atau sudah setengah jam? Antar itulah. Yang terakhir, ada di sana syarat untuk diterimanya istighfar kita. Syarat diterimanya permohonan ampun sehingga dosa yang kita lakukan diampuni. Ada syaratnya. Apa itu? Bertauhid tanpa syirik. Muslim dan bukan kafir. Ini syaratnya. Nabi kita meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis qudsi. Ya ibn Adam, law ataitani law kana dhunubuka 'anana as-sama' wa bani Adam,
seandainya dosamu tertumpuk sampai ke langit, Tumalakaitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Hadis ini kaum muslimin menerangkan tentang amalan diterima jikalau kita bertauhid tanpa syirik dan sesuai dengan Nabi, bukan amalan bid'ah. Istighfar pun demikian, diterima jikalau kita bebas dari apa? Syirik. Kita bertauhid, kita muslim, bukan musyrik, bukan pula kafir. Adapun apa itu musyrik, apa itu kafir, itu pembahasan tersendiri, memakan waktu yang lama, sehingga 20 menit tidak cukup wahai kaum muslimin, apalagi ini sudah selesai waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita biasakan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah berapa kali, berapapun sepanjang kita hidup. Kalau kita mengucapkan setelah salat fardu 3 kali, astaghfirullah, 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 itu di awal zikir setelah salat fardu yang 5 waktu. Di luar itu beristighfar berapapun boleh, tidak perlu kita menghitungnya. Yang penting kita beristighfar, Rabbighfirli, Rabbighfirli, atau astaghfirullah, astaghfirullah, atau Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Maka Allah akan berikan padamu sekian banyak kebaikan dalam kehidupanmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.